بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kajian kita berlanjut kepada bab pertama, pasal ketiga, yaitu tentang beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla terhadap seluruh makhluk. Seorang muslim yang beriman kepada uluhiyah Allah terhadap semua makhluk dan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Tiada sembahan yang berhak selain Allah. Jadi, bab ini, pasal ini bicara bagaimana kita hanya menyembah Allah saja. Hanya mengabdikan diri untuk Allah saja. Seperti yang kita baca tiap solat pada surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi beriman kepada uluhiyah Allah ini maksudnya tidak ada yang pantas diibadahi, tidak ada yang pantas untuk kita sembah kecuali hanya Allah saja. Ini sebagai jawaban dari beriman kepada rububiyah. Di mana kemarin telah kita bahas tentang keyakinan kita bahwa pencipta, bahwa pemelihara, bahwa pemberi rezeki, pemilik segala sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat, menghidupkan, mematikan kita hanya Allah. Untuk itu hanya dialah yang pantas kita sembah. Jadi bab ini, pasal ini menjelaskan tentang penyembahan hanya kepada Allah semata. Dan tentang ini ada 3 kelompok dalil yang menjelaskan tentang pasal ini. Pertama, dalil tentang kesaksian Allah sendiri, kesaksian para malaikat, dan kesaksian orang-orang yang berilmu atau ulama terhadap keuluhiyahan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antara ayatnya, pertama, Allah berfirman pada surat yang ketiga, Ali Imran ayat yang ke-18. Surat 3, Ali Imran ayat 18. Allah menyatakan, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan hal yang serupa. Tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ini poin pertama ya.
tentang kesaksian Allah sendiri terhadap keuluhiyahannya. Poin kedua, informasi dari Allah tentang hal itu yang dimuat dalam bermacam ayat pula. Kalau tadi kesaksian Allah, kalau sekarang informasi dari Allah tentang keuluhiyahannya. Dalilnya, satu, surat 2 Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini disebut juga dengan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Siapa Dia? Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri terus-menerus, yang mengurus makhluknya. Sinatu, yang tidak pernah mengantuk. Wala naum, yang tidak pernah tidur. Dialah Allah. Hanya kepadanya penyembahan diberikan. Yang kedua, surat 2 Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Selanjutnya, Allah bicara secara khusus kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Ini dalil yang ketiga ya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah mengenalkan kepada kita bahwa Dialah memberi nama Dia. Memberi nama Allah itu Dia sendiri. Kadang-kadang dulu saya ingat waktu kecil dulu pernah belajar yang katanya belajar ilmu tauhid, yang katanya belajar ilmu thariqah. Di waktu itu, karena kita belum punya fondasi, mengiyakan saja apa kata guru. Apa kata guru? Yang menamakan Allah itu bukan Allah katanya, tapi ada satu yang disebut dengan Nur Muhammad. Yang menamakan Allah itu Nur Muhammad. Bahkan lebih fatal lagi, kata dia, sebelum Allah itu ada, sudah ada yang namanya Nur Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Ini sungguh bertentangan dengan akidah Islam. Bertentang sama Al-Quran yang menyatakan siapa Allah itu? Allah itu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Dialah yang paling awal, tidak ada yang mengawalinya. Dialah yang paling akhir, tidak ada yang mengakhirinya. Dialah yang zahir dan dialah yang batin. Jadi kalau ada ungkapan yang mengatakan ada sebelum Allah ada, itu tidak benar. Allah yang paling awal. Dan Dia pula memberikan nama Dia itu Allah. Ini ayatnya. Innani anallah. Sesungguhnya saya adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain saya. Fa'budni. Oleh karena itu, sembahlah saya. Ini merupakan ungkapan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Musa berada di puncak Bukit Tursidah di kota Mesir. Yang keempat, Allah pun berfirman kepada Nabi Muhammad SAW pada surat yang ke-47, surat Muhammad ayat yang ke-19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah.
maka mohonlah ampunan kepada Allah itu. Ayat menjelaskan diutamakan pengakuan Allah Rabb kita, satu-satunya penyembahan hanya Allah, baru diperintah untuk beribadah kepadanya. Jadi ibadah itu nomor 2. Yang pertama adalah bertauhid kepadanya. Kemudian yang kelima, tercantum pada surat yang ke-59 Al-Hasyr ayat 22 sampai ayat 23. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus ilah. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Alimul ghaibi, yang maha mengetahui segala yang gaib. Tidak ada satupun makhluk yang tersembunyi bagi Allah. Semuanya nyata bagi Allah, karena Dia mengetahui segala yang gaib. Wasyahadah, dan Dia pula mengetahui segala yang nyata. Dialah Allah, maha mengetahui yang gaib, maha mengetahui yang nyata. Dialah Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia yang berhak kita sembah. Dialah Allah Raja, Raja Al-Malik, Al-Quddus, yang maha suci. Ini 5 dalil ini adalah informasi dari Allah sendiri tentang wajibnya kita beriman kepada uluhiyah Allah. Poin ketiga, informasi dari para nabi, berita-berita dari nabi, dari rasul tentang keuluhiyahan Allah tabaraka wa ta'ala, dan seruan mereka kepada kaumnya masing-masing agar kaumnya beriman kepada uluhiyahnya Allah azza wa jalla dan beribadah dan menyembah hanya kepada Allah semata dengan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Nah, ini ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang berita para nabi mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah secara uluhiyah. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Tercantum pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat 59. Ya qaumi abudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, kata Nabi Nuh. Ada yang mengatakan kaum Nabi Nuh bernama kaum Kan'an namanya, karena negaranya, daerahnya bernama Kan'an. Kan'an pun diberikan untuk nama anaknya. Ya, ada yang menyebut kaum Nabi Nuh bernama kaum Kan'an. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah bagimu kecuali Dia. Kalimat yang sama, tetapi beritanya berbeda untuk Nabi dan Rasul yang berbeda pula. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, ucapan Nabi Hud. Kalau tadi Nabi Nuh, sekarang Nabi Hud. Ucapan Nabi Hud alaihissalam kepada kaumnya bernama kaum Ad. Apa ucapannya? Sama yang tadi. Ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali hanya Dia saja. Begitu pula yang ketiga, Nabi Saleh mengajak kaumnya bernama kaum Samud. Bagaimana kaum Samud itu? Hanya menyembah Allah saja. Pada surat yang ke-7 Al-A'raf ayat yang ke-73. Ya qaumi wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hai kaumku,
Sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Yang keempat, Nabi Syuaib alaihissalam. Siapa dia? Nabi Syuaib itu adalah mertuanya dari Nabi Musa alaihissalam. Ya, saya pernah ke kampung Syuaib ini. Karena kita pernah punya program tur 4 negara. Ya, Mesir, terus kita langsung ke Israel, terus langsung ke Palestina, dan terakhir ke Yordania. Yordan itu luas daerahnya, luas sekali daerahnya. Dan daerah perkampungannya atau perbukitan, pergunungan, itulah namanya Lembah Madian. Ya, kampungnya Kampung Madian. Itu kayak di puncak kita tuh. Kayak di puncak, itu kebun teh, Masya Allah indahnya. Berminat nanti? Boleh. Ikut saya nanti, kita berangkat bersama-sama. Kita langsung ke tempat itu. Masya Allah. Kita pernah pergi ke kampungnya Nabi Syuaib. Dan pernah saya pergi ke sumur, ya, tempat pertemuan Nabi Musa dengan putri Nabi Syuaib itu. Masya Allah. Ya, indah sekali dan sejuk udaranya. Daerah kebun teh. Nah, di ayat ini, ayat yang ke-85, surat 7 Al-A'raf, Nabi Syuaib pun berkata kepada kaumnya, bernama kaum Madian, "Ya qaumi, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh." Hai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak kalian sembah kecuali Allah saja. Masya Allah. Ini ayatnya sama, tapi tujuan ayat berbeda. Pada surat yang berbeda atau pada ayat yang berbeda. Semua nabi-nabi tadi mengajak umatnya, menyuruh umatnya untuk bertauhid uluhiyah kepada Allah. Hanya menyembah Allah saja. Terus, yang keenam, Nabi Musa alaihissalam pun begitu. Berbicara kepada kaumnya bernama kaum Bani Israel. Pada surat yang ke-7, ayat yang ke-140. "Aghairallahi abaghikum ilahan wa huwa faddalakum 'alal 'alamin." Patutkah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dialah yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. Dikata Musa, aku tidak pantas mengajakmu menyembah Tuhan selain Allah. Tidak pantas bagiku. Yang pantas hanya, mari kita bersama-sama menyembah hanya Allah saja. Ini ungkapan Nabi Musa kepada kaumnya yang paling bandel, yang paling nakal, bernama kaum Bani Israel. Sekarang juga ada itu, hidup Bani Israel, tapi yang sudah bangkang, yang sudah kafir, ya, yang menjadi teroris, yang menteror, yang menghabisi umat Islam di daerah Palestina sana, ya. Nah, jadi ayat ini bicara tentang Nabi Musa alaihissalam mengajak kaumnya untuk menyembah hanya Allah saja. Yang ketujuh, Nabi Yunus alaihissalam juga mengajak umatnya untuk mentauhidkan Allah dalam bentuk ucapan bertasbih ke Allah. Pada surat 21 Al-Anbiya ayat 87. "Alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Nah, ini ungkapan Nabi Yunus itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Kaum muslimin, kenapa muncul ungkapan ini? Ini diucapkan Nabi Yunus di dalam perut ikan, di dalam lautan yang dalam, di malam hari gelap gulita. Nabi Yunus Allah perintahkan untuk berdakwah ke umatnya. Cuma umatnya itu bangkang, umatnya itu melawan, nakal, sehingga Nabi Yunus nggak sabar, tidak sabar
menghadapi umat yang bermacam-macam karakter itu. Sehingga Yunus pergi meninggalkan umat, pergilah Yunus itu. Sampai di lautan, kemudian Nabi Yunus naik kapal. Ya, dia naik kapal. Dia tinggalkan kewajibannya dengan kondisi marah. Allah marah ke Yunus, menegur Yunus dengan cara diberi sanksi hukum. Apa sanksinya? Dia harus masuk ke lautan itu. Masuk ke lautan. Begitu masuk, dimakan oleh ikan. Tapi Allah selamatkan jasadnya dalam perut ikan itu. Oke, ketika itulah Yunus bertasbih ke Allah, memuji Allah, minta ampun kepada Allah, bertaubat sama Allah dengan kalimat ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapnya kaum muslimin, para pecinta ilmu syar'i, ya kalau kita menjumpai kendala dalam hidup ini, datang bermacam musibah kepada kita, bermacam ujian bertubi-tubi sama kita, hampir-hampir kita nggak mampu menghadapi ujian itu, maka perbanyaklah berzikir dengan zikir Nabi Yunus ini. Siang, malam, petang, pagi, kita berzikir dengan zikir Nabi Yunus ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ucapan kita, tapi apa keyakinannya? Kita mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Artinya apa? Karena kezalimanku ya Allah, aku terima ujian darimu, tapi tolong ya Allah, angkat segala beban yang terpikul kepadaku ya Allah. Angkat segala masalah yang kutimpakan kepadaku ya Allah. Itu makna terkandung dalamnya. Yang kedelapan, ungkapan Nabi Muhammad pun kepada kita selaku kaumnya. Tercantum dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi? Nabi mengajarkan kita, ya, di dalam kalimat tasawuf mengucapkan, Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya. Kaum muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, semua dalil baik Quran atau hadis telah kita ungkapkan, dan semuanya mengacu kepada satu kesimpulan, yaitu mari kita benar-benar beriman kepada uluhiyahnya Allah. Ucapan mengatakan Tuhan kita hanya Allah. Hati meyakini Tuhan kita hanya Allah. Anggota badan membuktikan bahwa yang kita sembah hanya Allah. Hidup kita hanya diabdikan untuk Allah. Lahir batin diri kita hanya untuk Allah. Termasuk hidup mati kita karena Allah dan untuk Allah semata. Ya, mudah-mudahan dengan tauhid yang benar ini, Allah ridho sama kita. Allah berikan hidup yang terbaik untuk kita. Allah segera berikan solusi kalau kita punya masalah-masalah. Tauhid itu obat segala macam penyakit. Insya Allah nanti kita lanjutkan kajian ini pada pasal yang keempat lagi. Insya Allah. Tentu Bapak Ibu yang belum punya kitab, segera miliki kitab ini. Biar kita ngajinya serius ya. Biar ngajinya mendalam. Alangkah baiknya saya menjelaskan, Bapak Ibu punya kitabnya. Yang lebih baik lagi, menyimak kitab lebih dalam ilmu kita, dan lebih banyak di benak kita muncul bermacam pertanyaan. Insya Allah kita menjadi hambanya yang bertauhid kepadanya, baik rububiyah ataupun uluhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.